Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Baik, kali ini Bapak akan melanjutkan materi yang sebelumnya kita sudah membahas tentang proxy server, yaitu bagaimana cara memblokir situs menggunakan fitur web proxy pada router boot Protic dan 7 layer protokol. Kalian sudah berhasil memblokir situs yang kalian inginkan. Kali ini Bapak akan melanjutkan materinya tentang manajemen bandwidth. Untuk materi ini masih berkaitan dengan materi sebelumnya, jadi melanjutkan dari proxy server ke manajemen bandwidth. Dalam manajemen bandwidth, kalian juga harus tahu tentang throughput, kemudian konsep manajemen bandwidth, jenis-jenis dan fungsi bandwidth, dan kegunaan manajemen bandwidth. Untuk pertemuan ini, pada kompetensi dasarnya yang harus kalian capai, yaitu mengevaluasi manajemen bandwidth. Nantinya, pertemuan berikutnya, kita sering berunjuk kerja ataupun berkelompok dan maupun praktek, yaitu mengkonfigurasi manajemen bandwidth. Baik, selanjutnya, pengertian bandwidth. Bandwidth di sini adalah suatu ukuran dari banyaknya informasi yang dapat mengalir dari suatu tempat ke tempat lain, atau dari source ke destination. Dalam waktu tertentu biasanya hanya hitungan detik atau second. Dengan kata lain, bandwidth adalah kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi yang dapat dipakai untuk mentransfer data dalam hitungan detik. Bandwidth dapat dipakai untuk mengukur baik aliran data analog maupun aliran data digital. Bandwidth secara mudah dapat dianalogikan seperti jalan raya yang dilewati oleh berbagai kendaraan. Kita bahas untuk analoginya. Nah, ini dari analogi jalan raya sebagai konsep bandwidth, ya. Tadi disebutkan anggap dari jalan raya ini adalah banyak kendaraan yang ada di jalan raya ini, ibarat sebagai konsep bandwidth. Banyak kendaraan yang nantinya dengan ukuran jalan raya tersebut akan berdampak jumlah kendaraan yang ada di sekitar. Kita bahas untuk analoginya. Analogi bandwidth yang pertama. Analogi cara kerja bandwidth yang pertama, Bapak gambarkan dengan user, dengan PC yang nantinya merequest, yaitu dari server YouTube ataupun ke internet dengan bandwidth yang diberikan itu 1 Mbps. Ini gambar yang di atas, perhatikan. Ini gambar di atas ini diberikan bandwidth 1 Mbps dengan request ke server YouTube. Dan gambar yang di bawah itu menganalogikan kalian nantinya berangkat kerja diantar oleh orang tua ataupun dengan motor pribadi dengan jarak tempuh 1 meter ke sekolah dari rumah. Contohnya seperti ini. Dari pengguna komputer dengan koneksi internet ini diberikan 1 Mbps mengirimkan surat ke server YouTube. Kemudian kalian juga menganalogikan di sini seorang orang tua mengantar anaknya ke sekolah dengan jarak 1 meter. Karena di sini jalannya pun kecil, jadi menggunakan motor karena diberikan space 1 meter. Ya, ibaratnya jalannya ini sebuah bandwidth. Sama seperti ini. Internet diberikan bandwidth dengan 1 Mbps. Kemudian ini dari 1 Mbps diberikan bandwidth atau dinaikkan menjadi 5 Mbps. Perbedaannya, dari paket yang diberikan atau amplop surat ini yang diberikan lebih besar. Pastinya lebih banyak data yang diberikan ke server YouTube, misalkan upload maupun download. Analoginya seperti ini. Lebih besar surat dari yang sebelumnya, karena sebelumnya diberikan bandwidth 1 Mbps. Begitu halnya dengan yang gambar di bawah. Yang awalnya diantar sekolah menggunakan motor, kemudian karena diberikan space jalan 5 meter,
berarti bisa menggunakan mobil. Jadi lebih banyak kapasitasnya daripada motor. Kalau mobil pastinya lebih dari 2 maupun 3 orang dan lebih sampai 5 orang. Sama dengan yang gambar di atas. Bila mana ditinggikan lagi atau dinaikkan lagi bandwidth-nya, misalkan yang ini 10 Mbps, pastinya jalan yang diberikan atau surat yang diberikan kepada server YouTube juga lebih besar. Mungkin request upload maupun downloadnya. Sama halnya dengan yang gambar di bawah, yaitu mengantar anak atau mengantar rombongan, antar jemput anak menggunakan bus jemputan sekolah, karena diberikan space jalannya itu 10 meter. Nah, ini analoginya di dalam jaringan maupun analogi di sekitar kita, yaitu mengantar atau berangkat dari rumah ke sekolah. Kemudian ada lagi. Di sini contohnya ada tanah maupun pasir. Misalkan tanah pasir ini tujuannya ke rumah yang nantinya tanah atau pasir ini digunakan untuk merenovasi rumahnya. Dengan catatan pasirnya sama jumlahnya, hanya saja perbedaannya di sini untuk mengangkut dari pasir ke tujuan atau ke rumah dengan jarak tempuhnya itu 10 meter, tapi alat yang digunakan adalah gerobak kecil atau gerobak pasir. Paham di sini? Perbedaannya dengan gambar di bawah, tanah dan pasir jumlah yang sama ini diberikan bandwidth atau kapasitas jalan 100 meter, berarti atau jarak dari pasir ke rumah itu 100 meter, dia menggunakan truk ya, angkutan yang lebih besar. Pastinya ada perbedaan dari gambar di atas dan gambar di bawah. Nah, dua-duanya mengangkut pasir atau tanah. Namun apa yang terjadi di sini yaitu di gambar di atas walaupun jaraknya lebih dekat 10 meter, tapi yang dilakukan untuk pengangkutan pasir itu pastinya berulang kali sampai habis nantinya. Beda dengan gambar yang di bawah. Gambar yang di bawah ini, pengangkutan pasir atau tanah cukup satu kali. Jadi langsung habis. Tidak ada sisa di titik awal pasir maupun tanah. Perbedaannya di sini. Sama halnya, kalau misalkan kita download file yang nantinya bandwidth-nya kecil, dia akan mendownload atau bahasanya ini loading. Karena bandwidth-nya kecil. Karena ini diberikan bandwidth besar, ya otomatis sekali download ataupun kecepatannya lebih cepat selesai untuk downloadnya. Ini analoginya. Paham ya di sini? Oke. Untuk analogi cara kerja bandwidth berikutnya, yaitu mengenai tentang tangki air, pipa, dan kran. Di sini ada aliran air yang mungkin kalian bisa melakukan nanti di rumah maupun di masjid saat sholat berjamaah. Jadi analoginya seperti ini. Ada tangki air di sini, kemudian pipa dan kran. Jika misalkan ini kran satu ini dinyalakan, pastinya airnya akan keluar deras atau kencang. Tapi beda misalkan kalau dari pipa-pipa ini ditambahkan lagi kran. Dan keempat kran tambahan ini dinyalakan juga kran airnya sehingga keluar air secara bersamaan. Pastinya ada perbedaan di kran yang pertama dibuka. Yang tadinya deras ataupun kencang menjadi lambat maupun lemah. Karena dari 4 kran ini dinyalakan secara bersamaan. Nah, ini untuk keterangannya. Tangki ini dianalogi sebagai internet maupun server. Pipa ini dianalogi sebagai bandwidth-nya, jalur. Karena setiap pipa ada ukurannya, ada yang besar maupun kecil. Air di sini yang mengalir melalui pipa analoginya
sebagai paket atau data yang diakses melalui bandwidth, melalui pipa ini ya. Kemudian yang terakhir ke RAN, ini dianalogikan sebagai pengguna atau user yang mengakses internet. Jadi RAN ini dibuka ini ibarat meminta akses ke server tangkinya, namun dialiri air dengan bandwidth yang kecil. Jadi pasti ada perbedaan di sini ya. Untuk RAN yang pertama dibuka, yang tadinya deras menjadi tidak deras ataupun lambat. Dengan kesimpulan di sini, semakin banyak keran yang aktif atau dibuka, maka semakin lambat aliran airnya. Paham ya sampai sini? Kemudian ada lagi analogi cara kerja bandwidth berikutnya. Ini langsung kepada jaringan. Misalkan di sini ada modem atau sumber jaringan dengan bandwidth yang diberikan atau yang dimiliki 20 Mbps. Nah, di sini ada pengguna atau user 1. Pastinya kalau misalkan satu user saja, apa yang diberikan di modem atau sumber internet 20 Mbps, pasti untuk user 1 atau pengguna pertama ini mendapatkan kecepatan atau bandwidth yaitu dengan 20 Mbps. Ingat ya, bandwidth itu bukan kecepatan. Tapi kalau bandwidth itu mempengaruhi kecepatan. Terus apa yang terjadi kalau misalkan ada user 2, kemudian user 3, dan user 4? Pastinya user 1 ini tidak mendapatkan 20 Mbps lagi kecepatan ataupun bandwidthnya ya, karena sudah dibagi ke user-user yang lain. Jadi dari keempat user ini nantinya akan berpengaruh. Yang mungkin tadinya user 1 lancar untuk bermain game maupun mendownload sesuatu. Nah, beda kalau misalkan sudah ditambahkan user baru, sudah dibagi-bagi. Nantinya kita menambahkan perangkat lagi, yaitu perangkat router boot mikrotik untuk memanajemen bandwidth. Paham ya sampai sini ya? Kesimpulannya di sini, semakin banyak pengguna koneksi internet, maka semakin lambat koneksi internetnya. Ini bisa melakukan upload downloadnya yang lemot ataupun yang lambat. Karena dari 20 Mbps dibagi 4 pengguna. Oke, lanjut. Kita akan memberikan contoh ya, contoh menghitung kebutuhan bandwidth. Ini adalah latihan soal. Contohnya di sini adalah contoh ya, Bapak bacakan. Sartika berkunjung ke warung internet atau warnet untuk mendownload sebuah film drakor terbaru yang ukurannya 750 MB dalam waktu 150 detik. Pertanyaannya, berapa estimasi bandwidth yang dibutuhkan oleh Sartika agar dapat mendownload file dengan ukuran 750 MB dengan waktu 150 detik. Kita jawablah di sini. Diketahui ukuran file itu 750 MB. Waktunya ini dalam waktunya itu 150 detik. Yang ditanyakan berapa kebutuhan bandwidth-nya? Ini penyelesaiannya. Untuk kebutuhan bandwidth sama dengan atau rumusnya ini adalah ukuran file dibagi waktu yang ditempuh atau waktu yang dibutuhkan untuk downloadnya. Berarti di sini tinggal pembagian dari ukuran 750 MB dibagi 150 detik. Alhasil ditemukan dengan untuk bandwidth yang dibutuhkan adalah 5 Mbps megabyte per second. Paham ya di sini ya? Jadi kesimpulannya untuk mendownload ukuran file 750 MB ini dalam waktu 150 detik, Sartika membutuhkan bandwidth sebesar 5 Mbps atau megabit per second. Dengan perhatian di sini catatan, hanya satu user yang menggunakan internet. Kalau misalkan ada 2, 3, 4, 5 mungkin tidak dengan waktu seperti ini selesai. Pasti lebih dari 150 detik
Ini pun kalau misalkan ditambah satu lagi pengguna. Ya, paham ya sampai sini ya? Oke, sampai sini saja untuk materi pengantar saja mengenai manajemen bandwidth. Oke, sampai sini saja untuk pengantar manajemen bandwidth-nya. Yang penting kalian paham dulu apa itu dari manajemen bandwidth, analoginya, sampai perhitungan bandwidth. Oke, cukup Bapak akhiri sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.